Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak pagi hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat Bu Nur. Ya. Gimana kabar Bu Nur? Alhamdulillah sehat juga Pak. Gini Pak, saya mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama sebagai pemimpin Pak. Ya. Nah di sini kan Bapak pertanyaan nih buat Bapak nih. Silakan Bu Nur. Bisa kan Pak? Nah, bisa saya bantu. Terima kasih Pak sebelumnya ya Pak. Yang pertama saya tanyakan Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak di sekolah kita ini? Baik Bu Nur dan sahabat-sahabat guru penggerak Indonesia. Dilema moral, kita ketahui ini adalah sebuah dinamika yang sering terjadi di sekolah, tidak terlepas di sekolah kita. Juknis bos, di mana kita hanya boleh menganggarkan anggaran dana bantuan operasional sekolah untuk guru honor itu 15% saja. Akan tetapi sehubungan dengan sekolah kita itu guru PNS-nya hanya 2 orang dan guru honornya kurang lebih 10 orang. Artinya penyerapan untuk dana bantuan operasional sekolah untuk pendidik dan tenaga kependidikan itu hampir mencapai 67%. Sementara di Juknis BOS sekolah hanya boleh menyerap dana yang diperuntukkan untuk honorer, baik itu untuk GTT maupun untuk tenaga kepegawaian yang bersifat honorer hanya 15%. Nah, artinya apa? Artinya ketika kami juga dituntut untuk mencapai visi dan misi sekolah, di mana visi sekolah itu terpenuhinya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, lalu kemudian jalannya proses belajar mengajar, lalu kemudian siswa dapat berprestasi. Hanya saja pemerintah menyediakan hanya 2 guru PNS yang ada di sekolah kita. Lalu kemudian disinilah peran kepala sekolah harus bijak bagaimana bisa menyikapi seperti itu. Nah, beberapa tahun yang lalu sekolah ini didirikan oleh guru-guru SD, di mana menginisiasi sekolah SMP 1 Atap Negeri 2 Longkit. Nah, sekolah ini sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan itu hanya melibatkan guru SD. Lalu kemudian Bu To dan Pak Julianto ditugaskan di sini, dimutasikan di sini. Lalu kemudian sekolah ini, mohon maaf, itu sangat terbatas, baik itu dari pendidikan tenaga kependidikan, sarana dan prasarananya. Nah, kepala sekolah harus berani mengambil sebuah keputusan dan kebijakan mengelola dana bos yang sangat minim ini, dan 67% itu diperuntukkan untuk guru honor. Lalu terjadilah sebuah dinamika yang Ibu Nur sebut tadi, etika. Kalau kita berbicara masalah etika, itu sudah berbicara masalah aturan yang bersifat yuridis. Nah, artinya kita diperiksa oleh inspektorat, dan inspektorat menyalahkan kita kembali ke Juknis BOS saja. Lalu kemudian hendak dikata pelaporan kita salah. Maka dari itu dengan berbagai macam teknik kita bisa menyelesaikan masalah ini, seperti itu Bu Nur.
berarti gini Pak, dari dana bos yang masuk, sementara yang guru honor itu yang banyak gitu ya Iya, Pak ya. benar. Sementara yang untuk untuk guru honor itu yang dari dana bos cuma 15% Iya. seperti itu Pak. Sementara yang harus kita anggarkan 75% ya Pak. Berarti di Iya. sini Bapak harus banyak ngambil kebijakan tersendiri lah ya Pak. Bagaimana cara mengatasi dana bos tersebut supaya guru-guru di sini juga tidak gimana ya namanya, tidak merasa terabaikan seperti itu ya Pak. Ini Bu, kualifikasi guru sesuai dengan bidang studinya, hanya saja pemerintah daerah pada saat itu belum memenuhi permintaan kita. Kita tetap bersabar, tetap negosiasi, tidak putus asa, kita melobi-lobi ke dinas pendidikan untuk agar beberapa guru dimutuskan ke sekolah kita. Nah, 2 tahun terakhir memang kita berkorban dengan dana pribadi untuk memenuhi standar kualifikasi pendidikan di sekolah kita agar sekolah kita bisa terakreditasi pada saat itu. Nah, lambat laun permintaan kita dapat tercapai, di mana beberapa guru yang dimutasikan dari Kota Suku Salam dari daerah lain itu pindah ke sekolah kita. Lalu kemudian ada rekrutmen pegawai negeri sipil. Lalu kemudian ada beberapa tahun ini ada rekrutmen P3K. Dan alhamdulillah secara kualifikasi pendidikan di sekolah kita ini kalau melihat standarisasi S1 alhamdulillah kita 100% S1 betul. Lalu kemudian untuk jurusannya itu 100% sekarang sudah sesuai. Seperti itu Bu Nur. Iya Pak. Berarti prosedur yang Bapak lakukan itu tadi seperti itu. Seperti yang Bapak ini kan tadi di awal itu Pak, harus kita pandai, harus kita berkorban ya Pak. Iya benar. Berkorban baik itu apalah ya, Finansial, finansial kita lah ya, dengan benar. cara mengingat dan menimbang situasi guru-guru yang ada dengan situasi sekolah yang Iya, pada saat ini. benar. Iya Pak. Nah selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Efektif, ada teamwork di dalam sebuah lembaga, baik itu komunikasi yang baik internal kita, baik dengan komite, dengan guru-guru. Nah, kesulitan tim dari stakeholder, lalu kemudian koordinasi yang baik dengan pengawas sekolah, lalu koordinasi dengan dinas pendidikan, itu akan melahirkan sebuah visi misi yang berbeda seperti itu. Ditambah sekarang sekolah kita sudah tergabung dalam Sekolah Penggerak Indonesia, lalu kemudian guru kita sudah ada 4 orang ya lulus jadi guru penggerak. Nah, ini ada satu kolaborasi yang sangat efektif, artinya untuk mengimplementasi kurikulum merdeka kita sudah terdepan seperti itu Bu Nur. Artinya kita selalu belajar terus, lalu berkoordinasi terus. Setiap permasalahan yang ada di lapangan kita berusaha mencarikan solusi seperti itu Bu Nur. Oh iya Pak, berarti yang di sini kolaborasinya yang diinikan ya Pak, kolaborasi sesama rekan di sekolah, stakeholder di sekolah dengan dinas juga ya Pak. Benar. Kemudian saling terbuka lah Pak, antara pemimpin dengan bawahan semua. Oh iya Pak. Selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu nih Pak ya dalam penyelesaian kasus etika dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu seperti itu Pak? Yang sering kita hadapi di lapangan seperti ini, kalau sifatnya insidental, sangat
dibutuhkan waktu yang cepat, itu harus segera kita selesaikan seperti itu. Apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi ya di sekolah. Contoh saja mungkin komunikasi yang tidak baik mungkin, atau salah komunikasi antara orang tua siswa dengan guru. Kita harus cepat menyelesaikannya. Nah, lalu kemudian tekniknya bagaimana, seperti itu. Lalu kemudian bisa kita tarik kesimpulan, ini permasalahannya yang sangat mendasar itu apa, seperti itu. Nah, ini sering terjadi di sekolah, bukan hanya sekolah kita, lalu kemudian di sekolah lain juga demikian, Bu Nur. Contoh saja ketika kita menerapkan kedatangan siswa itu paling lama itu jam 8 kurang 10. Hanya saja ada siswa yang datang di atas jam 8 karena faktor apa? Faktor memang rumahnya sangat jauh. Kita ketahui rumah siswa di sini jauh-jauh. Kita ini didukung oleh 5 desa, ya, desanya ini pun jauh-jauh. Ini terkendala jika hujan, tingkat kehadiran siswa juga minim, lalu kemudian tingkat ketepatan waktu siswa dan guru juga minim. Karena apa? Karena memang guru-guru kita memang kebanyakan tinggalnya di kota, seperti itu. Nah, ini kita perlu toleransi, kita membangun komunikasi dengan tim, sahabat-sahabat guru yang tinggal di seputar sekolah, kita jadikan garda terdepan di dalam membackup sekolah, seperti itu. Nah, tetapi kita harus membangun komunikasi yang baik internal kita, seperti itu. Artinya apapun yang terjadi di waktu hujan seperti itu, sekolah tetap dapat, siswa tetap dapat layan dari sekolah, seperti itu, Bu Nur, ya. Oh iya, intinya seperti ini ya Pak. Permasalahan yang ada itu kita selesaikan saat ini atau kapan itu kita teliti lagi dulu ya Pak. Ya, dulu apa permasalahannya, benar, seperti ya. itu ya Pak. Nah, tetap juga kita kolaborasi bersama. Kalau misalnya keterlambatan anak datang, Ya. kita tengok dulu dia wilayahnya di mana. Benar, Kemudian kalau dia dekat apa masalahnya di rumah, seperti Benar, tetap ya. kolaborasi. Adakah seorang atau faktor-faktor apa selama ini Pak yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema tersebut? Nah, karena kita dari awal untuk mencapai visi misi sekolah itu adalah teamwork. Siapa-siapa yang membantu tentunya memang garda terdepan dalam mengelola sekolah ini adalah guru dan masyarakat. Nah, guru yang di sekolah, guru yang mengelola sekolah, permasalahan yang timbul di sekolah, guru orang yang terdepan menyelesaikannya. Nah, jikalau guru terbentur, kita akan carikan solusi seperti itu. Lalu kemudian kita juga melibatkan masyarakat di dalam mencari informasi, lalu kemudian memecahkan masalah. Artinya masyarakat kita libatkan dan di dalam mengelola sekolah. Agar apa? Agar masyarakat merasa memiliki sekolah seperti itu, menjadi sekolah terbaik, sekolah yang memberikan pelayanan yang is the best terhadap siswa, itu akan tercapai seperti itu, Bu Nur, ya. Iya Pak, intinya kerjasama dengan masyarakat. Benar, benar. Di sekitar sekolah itu tetap harus ada Ya, supaya. iya. Tapi nggak semua kasus harus dilibatkan masyarakat, kan Pak?
ada kasus tertentu aja yang kita libatkan. Ya. Seperti itu. Nah, ini kita melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama ya, di mana tokoh masyarakat dan tokoh agama merupakan figur ya, figur yang bisa kita andalkan di dalam memecahkan masalah. Contoh ketika sekolah kita bersengketa dengan tapal batas di sekitar sekolah, di mana sekolah itu lahannya digarap oleh masyarakat. Nah, hanya saja karena kita memikirkan faktor sosial, sebelum bangunan berdiri ya silakan saja seperti itu, silakan dinikmati hasilnya. Hanya saja wilayah sekolah, tanah sekolah itu bukan tanah masyarakat. Kenapa? Itu tanah negara dan harus kita pertahankan. Artinya kami juga melibatkan masyarakat, kami juga melibatkan Koramil, kami melibatkan Polsek, lalu kemudian desa sekerabang, lalu kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat itu apa? Untuk melegalisasi kepemilikan tanah di SMP Negeri 2 Longkip ini ya Bu Nur ya. Oh iya, mantap lah Pak, banyak ilmu yang saya dapatkan. Mungkin dengan cara inilah bisa sekolah ini dan tadinya merintis dari nol, yang udah kami pertama masuk ya Pak, sampai sekarang udah masuk ke sekolah penggerak. Intinya kita tetap berkolaborasi ya Pak dengan warga di sekitar kita itu, juga melibatkan misalnya kayak dari Koramil, dari kecamatan, dari apa yang di kecamatan kita itu kita libatkan semua dalam hal-hal tertentu yang permasalahan di sekolah ya, seperti itu Pak. Yang terakhir nih Pak, dari semua yang telah kita ini kan dari awal tadi ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambil keputusan di 5 etika tersebut? Pembelajaran yang bisa kita petik, artinya tidak bisa kepala sekolah itu bekerja sendiri. Artinya kepala sekolah harus bisa ya menggerakkan sahabat-sahabat guru ya, sahabat-sahabat guru di sekolah. Kepemimpinan yang baik itu kepala sekolah bukan hanya menjadi manajer ya, manajer seperti perusahaan dengan pimpinan yang top leadernya di atas, lalu yang di bawah itu guru-guru itu anak buah ya yang harus ditakuti. Tidak seperti itu. Artinya gini, kita belajar dari filosofi sama-sama berlayar. Sekali layar berkembang, suruh kita berpantang. Artinya apa? Ya sama-sama kita membesarkan sekolah ini. Kalau kita tenggelam ya sama-sama kita rasakan tenggelam, seperti itu. Kalau sama-sama berkibar, semua mendapatkan imbasnya, semua berhasil. Dan alhamdulillah komitenya kemarin dapat juara 1 dan diberangkatkan umroh, kepala sekolahnya juara 1 diberangkatkan umroh, gurunya juga diberangkatkan umroh. Artinya apa? Trisulap pendidikan di sekolah ini berjalan baik dan efektif, seperti itu Bu Nur ya. Sukses lah Pak ya. Alhamdulillah benar ya. Kalau kita sebagai seorang pemimpin itu kita tidak bisa berdiri sendiri, tetap juga kita harus saling berpegangan tangan ya Pak untuk melakukan tempat kita bekerja tersebut. Iya. Terima kasih banyak Pak. Sekian dulu. Sama-sama. Dari saya sudah menyita waktu Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang meluangkan waktu di sela kesibukan Bapak. Enggak apa-apa Bu Nur. Semoga pengalaman-pengalaman ini bisa bermanfaat bagi kita semua warga SMP Negeri 2 Longkip. Pengalaman ini bisa digali. Makasih juga Bu Nur. Iya, terima kasih banyak Pak.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jul. Waalaikumsalam Bu Nur. Ya, gimana kabarnya Pak Jul? Alhamdulillah baik Bu Nur. Ya, gini Pak Jul, sesuai dengan kesepakatan kita minggu yang lewat ya Pak Jul, saya ingin ketemu sama Pak Jul, mengambil waktu sedikit waktu Pak Jul, bisa kan Pak Jul? Bisa, insya Allah bisa. Ya, Bisa. di sini kan kami ada nih Pak Jul tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 dari CGP Angkatan 7 yang berbasis pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan terutama sebagai pemimpin. Nah, di sini kan Pak Jul sudah agak lumayan lama berkecimpung sebagai kepala sekolah ya Pak Jul ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Jul, selama Pak Jul menjadi kepala sekolah, bagaimanakah cara Pak Jul mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah Pak Jul? Ya tentunya kita dengan cara merumuskan dulu ya. Merumuskan dulu artinya dilema etika ini kita lihat dulu apakah ini memang dilema etika atau bujukan moral. Jadi dia harus kita bilah antara bujukan moral dengan dilema etika. Jadi pada umumnya memang kita membuat suatu ada buku daftar dilema etika itu selalu kita buat di sekolah sehingga dia terinci dan terarah Bu dalam penyelesaiannya. Saya kira demikian ya. Iya, berarti yang Pak Jul alami dilema etika di sini Pak Jul ya. Berarti selama ini ya Pak Jul, bagaimanakah Bapak dapat menjalankan keputusan-keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana Bapak ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya tentunya kita harus mengidentifikasi dulu ya. Dilema etika itu harus kita identifikasi, kemudian kita bilang mana yang lebih prioritas. Mana yang lebih prioritas ini yang kita utamakan dalam penyelesaian. Sebagai contoh, kalau ada seorang guru yang telat mengajar karena jarak tempuh jauh dari sekolah, tentunya ini menjadi dilema bagi saya. Jadi ini penanganannya itu harus spontanitas. Kita harus bermusyawarah dengan guru kita dalam mengisi kekosongan guru yang belum sampai. Saya kira demikian. Oh, berarti gini ya Pak Jul, tetap juga kita tunggu dulu, kita tengok situasi lah gitu ceritanya Pak Jul. Ya, misalnya jadi keterlambatan guru ini apa alasannya seperti itu. Iya, jadi kita lihat dilema etika itu apa motifnya. Sehingga penanganannya itu kita lebih terarah dan terinci. Saya rasa demikian. Baik, Pak Jul. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya langkah-langkahnya tentu kita melihat dulu dilema etika apa yang terjadi. Sebagai contoh nih, sebagai yang saya sampaikan tadi, kalau seumpamanya ada guru kita berangkat dari rumah kemudian kecelakaan di jalan, tentu ini kan menjadi dilema bagi saya sebagai kepala sekolah. Kenapa dilema? Karena guru yang bersangkutan tidak bisa masuk ke kelas, tidak bisa proses PBM di sana, sehingga kita harus bermusyawarah dengan teamwork kita di sekolah itu adalah dewan guru, ya tentunya dengan guru piket. Sehingga guru piket ini yang bisa nanti mengisi kekosongan daripada guru yang tidak hadir. Jadi kita lihat bentuk dan jenis bagaimana dilema etika yang ada, sehingga kita sesuaikan penyelesaiannya sesuai dengan dilema etika yang ada pada saat itu. Saya rasa demikian itu. Tetap berkolaborasi ya Pak, dengan guru-guru yang ada di sekolah. Tentu harus berkolaborasi kan begitu. Iya, baik Pak Jon. Nah, selanjutnya Pak Jon, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut? Ya tentunya kita selalu bermusyawarah ya. Yang efektif itu dalam menyelesaikan dilema etika itu kan harus bermusyawarah dengan dewan guru. Bisa juga kita berkolaborasi dengan komite umpamanya. Kita minta masukan-masukan daripada komite, kemudian kita kolaborasikan dengan dewan guru dan pendapat kita, sehingga lahirlah nanti keputusan yang baik tentang menyelesaikan masalah dilema etika itu. Saya rasa demikian. Intinya walaupun sebagai kepala sekolah Pak Jul tidak bisa berdiri sendiri, kita harus tetap bermusyawarah dan mufakat dengan dewan guru. Iya, bahkan dengan komite sekolah. Iya, termasuk juga komite sekolah bisa kita libatkan. Iya Pak Jul. Nah, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu nih Pak Jul
dalam penyelesaian kasus-kasus etika dilema tersebut? Saya rasa kita harus mengidentifikasi dulu permasalahan dilema etikanya, Bu. Kalau dia sifatnya yang urgent, ini harus kita tanpa memakai langkah-langkah ataupun tata penyelesaiannya. Tapi kalau dia bersifat hukum, ini kan tidak bisa kita selesaikan dengan spontanitas. Kita harus mencari langkah-langkah bagaimana yang terbaik. Kemudian waktunya juga kan ini membutuhkan waktu yang lama kalau yang bersifat hukum. Tapi yang sifatnya urgent, yang spontanitas seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu harus dengan cepat. Karena dilemanya itu adalah siswa tidak akan belajar kalau tidak diatasi. Nah, jadi inilah makanya kita melihat situasi dan kondisinya, apakah ini kita membutuhkan langkah-langkah atau dengan penanganan yang cepat. Sesuai dengan dilema etika yang ada. Demikian saya rasa. Berarti sesuai dengan dilema atau kasus yang itu ya Pak Jul. Misalnya ada memang kasus harus kita tangani saat itu juga. Ada kasus bisa ditunda, memang secara hukum harus begini begitu seperti itu ya Pak Jul. Betul sekali. Iya Pak Jul. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Tentunya ada, Bu ya. Karena begini, dalam teamwork kerja itu kita akan berkolaborasi dengan semua dewan guru. Akan tetapi kan tidak semua dewan guru itu sama pendapatnya. Tentunya ada yang lebih baik, yang mungkin yang kita anggap sesuai dengan masalah yang ada. Sehingga seseorang inilah yang kita jadikan patokan ataupun jadikan pijakan kita untuk mengambil keputusan. Bisa juga kita sebenarnya berkolaborasi dengan ketua komite. Jadi mengenai yang membantu saya tentu ada, Bu. Di dalam instansi sekolah itu memang ada yang dapat membantu kita, tidak secara keseluruhan. Begitu dia. Saya rasa memang ada. Ada, tapi nggak semua Iya, kita tidak libatkan. semua. Bahkan kita berkolaborasi pun harus kita saring lagi Iya. hasil kolaborasi tersebut gitu ya Pak Jul. Iya, Ya. betul. Tergantung Betul sekali. situasi kasus tadi ya. Iya. Nah yang terakhir nih Pak Jul ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan dilema etika? Yang pertama di sini sebenarnya kita harus menyelesaikan dilema etika ini dengan bermusyawarah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam penyelesaian dilema etika ini kita harus mengedepankan mana yang lebih urgent. Mana yang lebih urgent itu yang kita utamakan dalam penyelesaiannya. Sehingga nanti tidak bertabrakan di dalam penyelesaian dilema etika, karena bisa saja di dalam suatu waktu dilema etika itu bisa saja 2 kasus yang berbeda dalam satu waktu. Tapi kita harus mencari prioritas mana yang lebih urgent, itu yang kita selesaikan. Kemudian kita selalu bermusyawarah dan mufakat di dalam penyelesaian dilema etika di sekolah. Saya rasa demikian. Intinya tetap seperti yang pertama tadi ya Iya, Pak. betul, Harus betul. kita dulu mana yang memang harus ditangani saat ini, mana yang memang harus ditunda lagi, harus Iya. ada melalui hukum atau apa segala Ya, macam. kita sesuaikan dengan bentuk kasus dilema etika apa yang terjadi pada saat itu. Saya rasa demikian. Iya Pak Jul, terima kasih banyak Pak Jul Iya, atas sama-sama, ilmunya, Bu. banyak kali manfaatnya Iya, Pak Jul. sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.